Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 1B yang beranggotakan Amalia Khairunisa, Wulan Suci Astuti, dan Fahmilia Rina Novitasari. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai penerapan akuntansi pada asuransi syariah. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari asuransi syariah dan akuntansi syariah. Yang kedua adalah perbedaan sistem akuntansi asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang ketiga, konsep akuntansi pada asuransi syariah. Dan yang terakhir ada contoh soal akuntansi asuransi syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi syariah dan asuransi syariah. Yang pertama ialah pengertian atau definisi dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti oleh kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengintisarian transaksi-transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ialah pengertian atau definisi dari asuransi, definisi dari syariah. Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang selanjutnya ialah pengertian asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab disebut atamin atau berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, memberikan ketenangan, dan memberikan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Jadi, pengertian dari asuransi syariah itu sendiri adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya ialah perbedaan akuntansi asuransi syariah dan konvensional. Dari keduanya, perbedaan yang paling mendasar itu adalah penggunaan case base atau accrual base. Di akuntansi asuransi syariah itu cenderung menggunakan case base daripada accrual base. Karena sistem accrual base itu dianggap bertentangan dengan syariah karena telah mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau uang yang akan terjadi di masa datang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi Islam pada asuransi syariah. Konsep dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi syariah: A. Postulat akuntansi yang meliputi going concern, 2. Konsistensi, dan 3. Akrual. Yang B. Prinsip akuntansi meliputi 1. Prudence, 2. Substance over form, 3. Materialitas. Yang C. Pengakuan pendapatan dan beban. 1. Pengakuan pendapatan dan beban merujuk pada standar akuntansi yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. 2. Pendapatan diakui dengan cash basis. Pendapatan yang belum terrealisasi ditangguhkan dan diterima pada periode yang akan datang diakui sebagai utang pada pelaporan keuangan neraca. 3. Beban diakui berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum. Secara garis besar, ada asumsi yang mendasari akuntansi asuransi syariah, yaitu 1. Konsep unit accounting, 2. Konsep going concern. Dengan konsep ini, perusahaan diasumsikan untuk melangsungkan aktivitasnya dalam jangka panjang.
3. Konsep periodik. Konsep ini menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dapat diukur dengan periodisasi perusahaan. Konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah. 1. Konsep pengakuan. Pengakuan pendapatan. Pengakuannya diakui saat direalisasikan. Pengakuan biaya. Penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan pada saat dilakukan pembayaran. Pengakuan laba dan rugi. Penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan. 2. Konsep pengukuran. Konsep matching. Pengakuan rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai dengan pengakuan akuntansi. Atribut pengukuran. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan. 1. Kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan. 2. Penilaian harta dan kewajiban dinilai pada akhir periode akuntansi. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir, yaitu tentang soal akuntansi pada asuransi syariah. Nah, teman-teman, di sini saya punya soal ya, dan saya akan membacakannya. Pada tanggal 10 Maret 2008, PT Asuransi Rahma Syariah menerima akad pertanggungan jiwa atau polis dari Tuan Zaki selaku nasabah untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayarkan itu sejumlah 100.000 setiap bulannya dan sudah termasuk dana tabaruk sejumlah 2%. Dengan skema mudharabah dan nisbah 70-30 dan biaya administrasinya sejumlah 20.000. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai jurnal pada saat penandatanganan akad. Nah, sebelumnya itu jurnal di sini itu dibuat oleh PT Asuransi Rahma Syariah. Nah, untuk yang pertama tadi itu ada akun kas dan pendapatan administrasi. Kenapa kasnya selalu didebet? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa jurnalnya ini dibuat oleh PT Asuransi Rahma Syariah dan jadi PT Asuransi Rahma Syariah itu mendapatkan dana dari Tuan Zaki. Nah, itu membuat aset atau harta dari PT Asuransi Rahma Syariah itu bertambah atau kasnya bertambah, maka didebet. Dan pendapatan administrasinya di sini senilai 20.000. Lalu ada kas senilai 100.000. Ada dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki senilai 98.000 dan ada dana tabaruk 2.000. Nah, kenapa kasnya di sini 100.000? Ini berasal dari premi yang diberikan oleh Tuan Zaki setiap bulannya itu. Nah, dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki itu sejumlah 98.000. Itu kenapa? Karena itu sudah dipotong 100.000-nya tadi sudah dipotong 2% untuk dana tabaruk, maka nilainya 98.000. Lalu ada dana tabaruk senilai 2.000. Lalu untuk selanjutnya, setiap tanggal 10 akan dibuatkan jurnal sebagai berikut. Jadi setiap tanggal 10 setiap bulannya, mulai dari bulan April, Mei, Juni, dan selama 10 tahun ke depan itu jurnalnya sama kayak yang di atas. Ada kas, ada dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki, ada dana tabaruk. Setiap tanggal 10 jurnalnya seperti itu ya. Tadi perolehannya dari mana sudah saya jelaskan di atas. Lalu untuk yang ketiga, misalnya nih, pada tanggal 10 Juni 2014, Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT Asuransi Rahma Syariah dan Tuan Zaki diberikan nisbah senilai 350.000. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki sejumlah 7.350.000. Kenapa didebet? Karena Tuan Zaki kan tadi mengundurkan diri, maka uangnya itu dikembalikan, atau premi yang sudah diberikan Tuan Zaki selama
dari tahun 2018 sampai 2014 tadi dikembalikan. Nah, 7.350.000 dapatnya dari mana? Dari premi bulan Maret 2008 sampai bulan Mei 2014. Nah, itu totalnya 7.350.000. Itu dari 98.000 dikali waktu tinggangnya itu. Lalu ada bagi hasil mudharabah sejumlah 350.000 dapatnya tadi sudah ada di soal, dan ada klaim atau beban klaim sejumlah 7.700.000 dapatnya dari penjumlahan antara dana syirkah temporer, tabungan mudharabah Tuan Zaki ditambah dengan bagi hasil mudharabah. Lalu untuk yang keempat, itu misalnya pada tanggal 10 Juni 2014 PT Asuransi Rahma Syariah memenuhi klaim dari Tuan Zaki tersebut. Maka jurnalnya itu ada nama akunnya klaim atau beban klaim. Jumlahnya sama kayak yang di atas, 7.700.000 dapatnya dari mana? Tadi saya sudah menjelaskan. Lalu ada kas 7.700.000 juga. Nah, ini kenapa kasnya di kredit? Karena ini tuh kas dari PT Asuransi Rahma Syariah itu berkurang untuk biaya klaim atau beban klaim yang diajukan Tuan Zaki tersebut. Lalu yang kelima, apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan, maka pada akhir akad tanggal 10 Maret 2018 akan dicatat atau dijurnalkan sebagai berikut. Ada nama akun dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki, itu di debit 11.760.000 dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabungan. Itu tabungan premi dari Tuan Zaki selama 10 tahun. Jadi 98.000 dikali 10 tahun hasilnya 11.760.000. Lalu ada bagi hasil mudharabah 860.000 dapatnya dari mana? Ini dimisalkan ya teman-teman. Lalu ada kewajiban segera 12.620.000 itu dapatnya dari penambahan antara dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki ditambah dengan bagi hasil mudharabah. Nah, itu kenapa di kewajiban segeranya di kredit? Karena ini tuh masih termasuk hutang yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Rahma Syariah kepada Tuan Zaki. Lalu untuk selanjutnya, misal tanggal 15 Maret 2018 perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan, maka akan dicatat atau dijurnalkan sebagai berikut. Nama akunnya di sini ada kewajiban segera, totalnya sama kayak yang di atas, yaitu sejumlah 12.620.000. Lalu kasnya juga 12.620.000. Kenapa di sini kewajiban segeranya itu di debit? Karena di sini sudah dikembalikan ya, maksudnya kewajiban yang harus dibayarkan kepada Tuan Zaki tersebut sudah dibayarkan. Nah, itu sedikit contoh soal serta jurnal yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah pemahaman, apabila saya masih salah, saya